عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat karunia anugerah yang sangat banyak, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa bermunajat beribadah kepadanya di pagi hari ini. Kita awali siang kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita menyambung kajian kita tentang fiqh sunnah. Semalam kita sudah sampai pada pembahasan masalah sunnah-sunnah salat, sunnah-sunnah salat. Kemudian kemarin juga kita mengangkat tangan, ya. Jadi di antara sunnah-sunnah salat itu adalah mengangkat tangan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata mu'allif rahimahullah, as-tsaniyatu was-tsalitsah, yang kedua dan yang ketiga dari mengangkat tangan tersebut. Waktu mengangkat tangan maksudnya, wa yustahabbu raf'ul yadaini 'inda ar-ruku'i war-raf'u minhu war-raf'i minhu, dan dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk dan bangkit dari rukuk. Hendak rukuk misalnya Allahu Akbar, nah ini Sami Allah, mengangkat tangan adalah ini sunnah hukumnya. Wa qad rawa 22 sahabiyan, dan sungguh telah meriwayatkan 12 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau mengerjakannya, maksudnya mengerjakan sunnah ini, mengangkat tangan ketika hendak rukuk dan juga bangkit dari rukuk. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dalilnya adalah diantaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi subhanallah, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan tentang masalah sifat salat ini adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma yukabbir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tegak berdiri mau salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, ya, setara dengan hadwa mankibaihi, kedua pundak beliau, ya, sejajar dengan kedua pundak beliau. Thumma yukabbir, kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar. Ya, jadi kadang-kadang ini kata Allah, ini ada juga orang kayak Allahu Akbar juga kan, kayak menyerah ke kenara, padahal kadang itu banglah, jadi hanya sejajar dengan kedua pundak. Allahu Akbar. كانت فإذا
idza arada an yarka'. Nah ini penjelasan tentang masalah mengangkat tangan ketika hendak rukuk. Apabila beliau mau rukuk, rafa'ahuma mithla dzalik, maka beliau pun mengangkat kedua tangannya seperti takbiratul ihram tadi. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalik, apabila sujud hendak mengangkat mengangkat dari rukuk, maksudnya bangkit dari rukuk, maka beliau pun mengangkat kedua tangan beliau. Jadi Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Nah, wa qala, beliau berkata, mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Baihaqi. Walil Bukhari wala yaf'alu dhalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Dan di dalam riwayat Bukhari disebutkan la yaf'alu dhalika, beliau tidak memperbuat yang demikian, maksudnya mengangkat tangan tadi ya. Beliau tidak memperbuat mengangkat tangan tadi hina yasjud, ketika hendak sujud. Nah ini. Jadi sami'allahu liman hamidah dalam sujud misalnya, kalau kayak ini kada lah, ini kada, beliau tidak melakukannya. Wala yaf'alu dzalika hina yasjudu, sujud tidak memperbuat yang demikian, itu maksudnya tidak memperbuat mengangkat tangan tadi ketika hendak sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan tidak pula mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud tadilah. Wali Muslimin, adapun dalam riwayat Muslim disebutkan lafaz la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, beliau tidak memperbuatnya, maksudnya mengangkat kedua tangan hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, apabila beliau bangkit dari sujud. Walahu aidan, dan dalam riwayat Muslim juga disebutkan wala yarfa'uhuma bainas sajdataini, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud. Jadi bangkit dari sujud yang pertama ya, jadi tidak mengangkat kedua tangan antara dua sujud lah. Kemudian yang berikutnya wazadal Baihaqi, Imam Baihaqi menambahkan fama zalat tilka salatuhu hatta laqiya Allah Ta'ala, maka demikianlah salat beliau tersebut hatta laqiya Allah Ta'ala, sampai beliau berjumpa dengan Allah, maksudnya sampai meninggal dunia. Jadi beliau mengangkat kedua tangan hanya pada tiga tempat lah. Pertama tadi takbiratul ihram yang disebutkan tadi, yang kedua ketika hendak rukuk, yang ketiga ketika hendak bangkit dari rukuk. Ada lagi yang berikutnya yang keempat. Cuma ini ada pembahasannya agak sedikit panjang. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala Ibnu al-Madayni, berkata Ibnu al-Madayni rahimahullah ta'ala, hadha al-hadith indi hujjah 'ala al-khalq, hadis ini adalah merupakan hujjah atas seluruh makhluk ya. Maksudnya pada awal lagi orang yang membantah, menyelisihi apa yang telah diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Artinya ini hujjahnya sangat kuat, dalilnya sangat kuat sekali kata beliau. Kullu man sami'ahu fa'alayhi an ya'mala bihi, setiap orang yang mendengarkannya atau sampai ini, maka dia wajib untuk mengamalkan hadis ini. Li'annahu laysa fi isnadihi syai'un, karena sesungguhnya tidak ada sedikit pun cacat pada sanad hadis ini. Artinya sahih. Keseluruhan dari hadis-hadis yang berkenaan dengan ini adalah hadis sahih semua. Wa qad sannafa al-Bukhari fi hadhihi al-mas'alah yas'al mufradan,
Bahkan Imam Bukhari rahimahullah, beliau telah menyusun dalam masalah ini satu bagian yang tersendiri dalam kitab beliau. Wa haddatsa fihi 'an al-Hasan wa Habib bin Hilal, dan telah meriwayatkan dari Hasan dan Hamid bin Hilal. Maksudnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan perkataan dari Hasan al-Basri dan juga Hamid bin Hilal. Apa kata beliau? Hasan Basri ini adalah orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna sahabata kanu yaf'aluna dzalik, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbuat yang demikian, yakni yaitu ar-raf'a fi ats-tsalatsati al-mawatin, mengangkat kedua tangan pada tiga tempat ini. Apa maksudnya tiga tempat? Takbiratul ihram, kemudian ketika hendak rukuk, kemudian ketika bangkit dari rukuk. Walam yastathni al-Hasan ahada, beliau tidak mengecualikan. Maksudnya Hasan al-Basri rahimahullah, artinya tidak ada satupun sahabat yang menolak ataupun menyelisihi pendapat ini. Semuanya sepakat, ya, semuanya sepakat. Titiklah. Wa amma ma dhahaba ilayhi al-Hanafiyah. Nah, ini ada pendapat yang lain lagi. Pendapat yang lain. Amma ma dhahaba ilayhi al-Hanafiyah. Adapun mazhab al-Hanafiyah, ya, mazhab al-Hanafiyah, yaitu mazhab yang bersandar kepada Imam Abu Hanifah, min anna ar-raf'a la yushra'u, bahwa sesungguhnya mengangkat kedua tangan itu tidak disyariatkan illa takbiratul ihram, kecuali hanya ketika takbiratul ihram saja. Jadi sekali aja. Nah, jadi mazhab Hanafi ketika hendak rukuk ada angkat tangan, ketika bangkit dari rukuk ada angkat tangan juga. Nah, kenapa? Karena yang disyariatkan itu hanya takbiratul ihram yang pertama. Itu adalah pendapat dari al-Hanafiyah istidlalan. Karena memang Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah ta'ala, jadi hidup di Kufah, ya, hidup di Kufah. Jadi di Kufah ini subhanallah, itu hadis itu kalau masuk satu kata itu keluar beberapa kata. Apa maksudnya ini? Saking banyaknya pemalsuan hadis di sana. Jadi bukan berarti Imam Abu Hanifah itu sini gak ada mengamalkan hadis. Ini disebabkan karena beliau sangat ketat dalam hal menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan disangka bahwa mazhab Abu Hanifah ini adalah mazhab yang keluar dari sunnah, tidak. Ini adalah merupakan keterbatasan, ya, khabar ataupun sampainya hadis kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu taala, sehingga terlebih lagi di situ di tempat beliau di Kufah pada waktu itu adalah merupakan tempat yang terkenal di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud. Kalau tadi hadisnya adalah Ibnu Umar. Kalau ini, ya, yang tidak mengangkat tangan pada waktu rukuk dan juga bangkit dari rukuk, ini adalah hadis Ibnu Mas'ud. Annahu qala, bahwa beliau, siapa beliau? Ibnu Mas'ud berkata. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan salat kepada murid-murid siddiqillah. Ujar beliau, la usalliyanna lakum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan salat untuk kalian sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mencontohkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla, lalu siddiqun salat, falam yarfa' yadayhi illa marratan wahidatan. Nah, ini
Sidin tidak mengangkat kedua tangan Sidin kecuali hanya satu kali yang pertama saja, Allah takbiratul ihram. Adapun selebihnya beliau tidak mengangkat salat. Di hadis Ibnu Mas'ud, "Fasalla falam yarfa' yadayhi illa marratan wahidah." Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Mas'ud pun salat, beliau tidaklah mengangkat tangan kecuali hanya satu kali. Fahuwa madhhabun ghairu qawiyyin. Maka kata muallif rahimahullah, maka ini adalah mazhab yang tidak kuat, kata beliau. Kata muallif, kata penulis dari kitab ini, Sayyid Sabiq rahimahullah, kata beliau, mazhab ini mazhab yang tidak kuat. Pendapat ini pendapat yang tidak kuat. Kenapa demikian? Lianna hadza, karena sesungguhnya ini, maksudnya dalilnya ini, dari Ibnu Mas'ud ini, qata'na fihi katsirun min a'immatil hadits. Banyak mendapat kritikan dari para ulama hadis. Nah, jadi riwayat ini, maksudnya riwayat Ibnu Mas'ud ini banyak dikritik oleh para ulama hadis. Qala Ibnu Hibban, "Hadza ahsanu khabar." Berkata Ibnu Hibban, ini maksudnya riwayat Ibnu Mas'ud ini adalah riwayat yang terbaik, maksudnya terbaik dalam masalah ini, masalah tidak mengangkat tangan. Jadi masalah yang terbaik saja banyak kritikan, ya, banyak kritikan, apalagi masalah riwayat yang lain. Rawa ahlul Kufah, telah meriwayatkan ahlu al-Kufah, orang-orang Kufah, fi nafyi raf'il yadaini fi shalah inda ar-ruku' wa inda ar-raf'i minhu, menafikan apa yang mereka riwayatkan ahlu Kufah, ya penduduk Kufah tadi, mereka menafikan, meniadakan mengangkat kedua tangan dalam salat ketika mau rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Wa huwa fil haqiqah ad'afu syai'in yu'awwalu alayhi li'anna lahu 'ilalan tubtiluhu. Maka yang demikian itu hakikatnya adalah riwayat yang paling lemah, yang tidak bisa menjadi sandaran, ya. Riwayat yang menafikan, meniadakan mengangkat kedua tangan di dalam salat ketika hendak rukuk dan juga bangkit dari rukuk, ini adalah merupakan riwayat yang sangat lemah sekali, ya, yang tidak bisa dijadikan sandaran. Li'anna lahu 'ilalan tubtiluhu, karena sesungguhnya riwayat ini memiliki illah itu penyakit cacat, ya, cacat yang membatalkan kevalidan hadis tersebut. Wa 'ala al-qawli taslim li sihhatihi kama sarraha bidzalika at-Tirmidzi. Anggaplah misalnya, kata beliau, hadis ini atau riwayat ini riwayat yang sahih, ya, katakanlah riwayat ini riwayat sahih misalnya. Wa kama sarraha bidzalika at-Tirmidzi, seperti yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, fala yu'arif al-ahadits as-sahihah allati balaghat hadd asy-syuhrah. Maka satu riwayat ini tidak bisa menandingi atau menyamai riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan tentang disunahkannya mengangkat tangan ketika hendak rukuk dan juga bangkit dari rukuk. Artinya kadang kalau disamakan, seandainya riwayat ini pun sahih, kata beliau, seandainya sahih pun maka dia tidak bisa disamakan dengan riwayat yang lebih masyhur, ya. Masyhur itu maksudnya nyaris setiap orang mengetahuinya, ya, nyaris setiap orang mengetahuinya, ya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة. وجوز صاحب التنقيح أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي غيره. Nah, seandainya ini juga riwayat yang sahih, ya, ini dijelaskan oleh penulis kitab At-Tanqih, ya, penulis kitab At-Tanqih, an yakuna Ibnu Mas'ud nasiya raf'a kama nasiya ghairahu, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sidin lupa, ya, lupa mengangkat tangan sebagaimana hanya sidin lupa
dengan masalah-masalah yang lain. Ini di masa tua biasanya para sahabat-sahabat ya, ketika di masa tuanya mereka lupa, ya namanya manusia kalau sudah tua sering pikun, lupa dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sahabat, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini menurut Sahibut Tanqih adalah orang yang sering di masa tuanya mengalami banyak kelupaan. Ayyakuna Ibnu Mas'ud nasiya raf'a kama nasiya ghairahu. Beliau lupa mengangkat tangan ya, ketika mencontohkan tadi lupa mengangkat tangan sebagaimana halnya beliau lupa dalam masalah-masalah yang lain daripada masalah agama. Qala Az-Zailai rahimahullah, berkata Imam Az-Zailai fi Nasbur Rayah, dalam kitab Nasbur Rayah, naqlan an sahib at-Tanqih, beliau menukilkan dari sahibu at-Tanqih, penulis kitab at-Tanqih, laisa fi nisyan Ibn Mas'ud lidzalika ma yastaghrib. Lupanya Ibnu Mas'ud dalam berbagai masalah ini bukanlah hal yang baru ya, artinya kada asing lagi ya, kada asing lagi. Jadi kada sekali dua kali Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sidin lupa. Faqad nasiya Ibnu Mas'ud min al-Qur'an ma lam yakhtalifu fihi al-muslimun ba'd. Sungguh telah lupa Ibnu Mas'ud daripada Al-Quran apa-apa yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin setelahnya ya. Artinya kaum muslimin bersepakat ya, kaum muslimin para sahabat dan juga tabi'in, atba'ut tabi'in semua sepakat dalam hal masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, namun Ibnu Mas'ud menyelisihinya. Ini menunjukkan bahwa beliau lupa terhadap masalah tersebut. Wa humal mu'awwidhatani, di antaranya adalah masalah mu'awwidhatani, surah 2 mu'awwidhah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi dulu ada namanya mushaf Ibnu Mas'ud ya. Jadi itu tidak tertera dua surat itu. Padahal itu adalah surat dalam Al-Qur'an. Wa nasiya mattafaqal ulama ala naskhihi kat-tatbiq, dan beliau juga lupa apa yang telah disepakati oleh para ulama bahwa ayat itu atau masalah itu dimansukh artinya dia dihapus ya. Jadi ulama semua sepakat bahwa ayat tertentu di dalam Al-Quran itu adalah mansukh secara hukum, namun beliau tidak mengatakan itu adalah mansukh, atau secara lafaz mansukh, namun beliau tidak menganggap itu adalah sesuatu yang mansukh. Ya, mansukh itu artinya dihapus ya, dihapus diganti dengan yang lain. Kemudian wa nasiya kaifa qiyamul itsnaini khalfal imam, sidin lupa bagaimana berdirinya dua orang di belakang imam, lah. Jadi cara berdirinya seperti apa? Dua orang di belakang imam. Wa nasiya ma la yakhtalifu ulama fihi, dan beliau juga lupa apa yang tidak diperselisihkan oleh para ulama ya, diperselisihkan oleh para ulama. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subha yauman nahri fi waqtiha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh pada hari raya Nahar, maksudnya 10 Zulhijjah, hari-hari Idul Adha, fi waqtiha, itu pada waktunya. Kenapa demikian? Karena sebagian besar salat Nabi pada waktu salat subuh itu adalah nyaris di akhir waktu daripada salat subuh tersebut. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat sampai matahari itu sudah terlihat ya. Nah ini wa nasiya ma la yakhtalifu ulama fihi, sesuatu yang tidak diperselisihkan oleh ulama
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yauman nahri fi waqtiha, salat subuh pada hari nahar itu adalah tepat pada waktunya, maksudnya di awal waktu. Nah, karena untuk memudahkan proses penyembelihan hewan kurban. Wa nasiya kaifiyat jam'in Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Dan beliau Ibnu Mas'ud juga lupa kaifiyat tata cara menjamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Apa yang dijamak? Salat zuhur dan salat asar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya, waktu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wa nasiya ma lam yakhtalif al-ulama fihi min wad'il mirfaq was-sa'id 'ala al-ardi fi as-sujud. Dan beliau pun lupa apa yang tidak diperselisihkan oleh para ulama di dalamnya dari meletakkan siku, mirfaq was-sa'id, dan tangan di atas tanah ketika sujud, bahwa ini hukumnya adalah makruh. Kayak ini, sujud kayak ini, sembahyang kena mengolah misalnya sujudnya kayak ini. Banyak orang itulah. Ya, ada beberapa orang yang mungkin tidak paham sidinlah, atau sering kelaparan mungkin bisa juga. Tapi walaupun apa ada orang harus apa ini juga lah. Ya, ada uzur syar'i. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nasiya, beliau juga lupa kaifa yaqra'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Jadi ada istilah qiraat Ibnu Mas'ud, tapi ini tidak dipakai oleh para ulama. Wa idza jaza 'ala Ibnu Mas'ud an yansa mithla hadha fi shalah, kaifa la yajuzu an yansa mithlahu fi raf'il yadayn. Jadi atas dasar inilah para ulama menilai bahwa pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan, yang menjelaskan ketika beliau menjelaskan salat kepada orang tidak mengangkat kedua tangan kecuali satu kali saja di awal, itu adalah merupakan bentuk dari kelupaan beliau Kaifa la yajuzu an yansa mithlahu fi raf'i al-yadayn. Jadi mungkin kemungkinan besar beliau lupa mengangkat kedua tangan tersebut ketika mencontohkan kepada orang lain. Nah, itu yang kedua dan juga yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu 'inda al-qiyam ila ar-rak'ati ats-tsalitsah. Kemudian mengangkat yang keempat ketika berdiri menuju rakaat yang ketiga. Nah, ini rakaat yang ketiga. Ini biasanya sholat yang rakaatnya lebih dari 2 lah, 3 rakaat, 4 rakaat lah. Nah, jadi menuju ke rakaat ketiga, nak berdiri, maka sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Dalilnya adalah fa'an Nafi', dari Nafi', an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza qama min ar-rak'atayn, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berdiri min ar-rak'atayn, dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau merafakkan perkataan ataupun perbuatan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merafakkan di sini maksudnya menyandarkan perbuatan yang beliau contohkan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Wa an Ali, dari Ali, fi wasf salat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dalam hal menjelaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Annahu kana idza qama min as-sajdatain rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa kabbara. Apabila beliau bangkit dari dua sujud, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya setara dengan bahu beliau dan mengucapkan takbir. Maksudnya dua sujud di sini adalah 2 rakaat. Ya. Setelah 2 rakaat bangkit kepada rakaat yang ketiga. Nah itu maksudnya. Wal muradu bis sajdataini arba'atan. Yang dimaksud dengan 2 sujud di sini dalam hadis lafaz Ali bin Abi Thalib ini maksudnya adalah dua rakaat yang pertama. Jadi setelah 2 rakaat yang pertama bangkit dari sujud, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau sembari mengucapkan takbir Allahu akbar. Qala al-muallif rahimahullah, sedikit lagi, musawatul mar'ah birrajuli fi hadhihi sunnah, kesamaan wanita dengan laki-laki dalam hal sunnah ini. Artinya apa yang berlaku bagi laki-laki, sunnah bagi laki-laki, maka itu adalah sunnah bagi wanita juga. Qala Syaukani rahimahullah, berkata Imam Syaukani rahimahullah, wa alam anna hadhihi sunnah yashtariku fiha ar-rijal wan nisa. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya sunnah ini adalah berlaku bagi laki-laki dan juga wanita. Walam yaridna yadullu ala al-farqi bainahuma fiha. Tidak ada satu dalil yang menyebutkan perbedaan antara keduanya. Ya. Seandainya ada perbedaan, maka justru pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan. Tapi ini kata beliau tidak ada dalil yang menunjukkan, yang menjelaskan bahwa antara laki-laki dan juga perempuan itu berbeda. Jadi karena ada perbedaan, ada dalil yang menunjukkan perbedaan, maka kesimpulannya adalah bahwa perempuan itu dalam hal sunnah salat sama dengan laki-laki. Jadi sujudnya seperti itu juga sama, sujudnya seperti kayak ini, kemudian mengangkat tangan, mengangkat takbir dan lain sebagainya, sunnah salat yang disebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya, jam berapa sudah isyarat? Belum lagi lah. Kenapa? Sudah. Kadang-kadang haram. Iya. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.